Kamis pagi itu, aku memulai doaku dengan sebuah refleksi sederhana. Siapa sahabat sejati dalam hidupku? Dalam benakku, wajah-wajah teman yang pernah hadir dalam berbagai fase kehidupanku mulai bermunculan. Aku mencoba mengingat, mencari sosok yang benar-benar dekat. Tempat aku bisa berbagi cerita dari hati ke hati. Seseorang yang selalu ada untuk mendukung dan mengerti tanpa syarat. Namun, semakin dalam aku merenung, semakin aku menyadari bahwa tidak ada sosok yang benar-benar memenuhi gambaran itu. Tentu saja aku punya teman. Beberapa cukup dekat. Banyak yang hanya sebatas teman bermain atau rekan kerja. Tetapi sahabat dalam arti yang paling dalam, yang memahami diriku seutuhnya dan tetap memilih untuk berjalan bersamaku, tidak kutemukan. Kesadaran ini membawaku pada pemikiran baru yang tidak kusangka. Sahabat sejati itu ternyata sudah ada dalam hidupku, tetapi aku luput menyadarinya. Sahabat itu adalah istriku. Sejak awal pernikahan, aku telah berjanji ingin menjadi sahabat, sekaligus guru bagi istriku. Namun, perjalanan menuju persahabatan ini jauh lebih sulit dari yang kubayangkan. Kami adalah dua pribadi yang sangat berbeda. Aku teratur, ia lebih spontan. Aku sistematis dalam berpikir. Ia cenderung mengikuti intuisi. Aku menyukai keteraturan, ia lebih fleksibel dalam menjalani hidup. Perbedaan ini seringkali membuatku merasa kelelahan, seolah harus terus berjuang menyesuaikan diri. Namun, perjalanan doa ini menyadarkanku bahwa pengalaman struggling ini bukan hanya terjadi dalam pernikahan. Aku mengalaminya di tempat kerja, dalam organisasi, bahkan dalam interaksi dengan pimpinan. Aku mulai bertanya, mengapa ini terus terjadi? Apakah ada yang salah denganku? Jawabannya datang perlahan. Tuhan membisikkan sesuatu dalam hatiku. Aku seringkali menetapkan standar yang terlalu tinggi bagi orang lain. Aku perfeksionis. Aku berpikir jika aku bisa bangun pukul 5 pagi dan bekerja dengan disiplin, mengapa orang lain tidak bisa? Aku menuntut orang lain mengikuti ritmeku, tanpa menyadari bahwa setiap orang memiliki cara dan kecepatan sendiri dalam menjalani hidup. Ketika mereka tidak memenuhi ekspektasiku, aku merasa frustasi dan kecewa. Di dalam keluarga, ini menjadi lebih melelahkan karena setiap hari aku harus berinteraksi dengan orang-orang yang paling dekat denganku. Tapi disitulah letak pelajaran terbesarnya. Aku terlalu fokus pada hasil. Mendidik anak dengan cara tertentu, mengarahkan keluarga agar mencapai tujuan yang kuanggap ideal, tanpa benar-benar memberi ruang bagi proses. Aku lupa bahwa yang lebih penting dari hasil adalah relasi itu sendiri. Membangun kepedulian, menciptakan cinta, dan menumbuhkan kasih sayang lebih berharga daripada sekedar mencapai target tertentu. Dalam perjalanan doa ini, simpul yang selama ini terasa ruwet, akhirnya mulai terurai. Aku mulai melihat bahwa perjuangan dan pergulatan ini adalah cara Tuhan mendidikku. Aku ingat bagaimana dulu aku begitu sulit memaafkan seorang senior yang pernah mengkhianatiku.
Bertahun-tahun aku menyimpan luka itu, berjuang melawan rasa sakitnya. Tetapi kini aku bisa berkata dengan tulus, aku telah mengampuni. Aku sadar inilah bagian dari perjalanan menjadi sahabat bagi orang lain. Yesus sendiri menyebut semua orang sebagai sahabatnya. Panggilan ini bukan sekedar sebuah konsep indah, melainkan sebuah tugas nyata di tengah dunia yang penuh persaingan, konflik, kecemburuan, dan luka. Aku menyadari bahwa perjalanan bersama teman-teman di KKIHK, Komunitas Katolik Indonesia Hong Kong, juga merupakan bagian dari pendidikan ini. Bagaimana kami semua dipanggil untuk hadir sebagai sahabat bagi para pekerja migran. Sebuah kehadiran yang bukan hanya menawarkan bantuan, tetapi juga merangkul, menyembuhkan, dan membawa keselamatan. Pada akhirnya aku bersyukur. Perjalanan ini memberiku rahmat untuk terus belajar, untuk berjuang menjadi pribadi yang lebih terbuka, lebih mampu mengampuni, dan lebih siap menjadi sahabat bagi siapapun yang Tuhan tempatkan dalam hidupku. Amin.